terusik juga saudara ya. Kalau nggak terusik, periksa hati nurani. Mungkin hatinya terlalu keras dan membatu. Ya, ini berkata begini, pada saat semua sukacita menyambut Natal dengan berbagai pesta ibadah Natal, makan-makan, liburan dan lain-lain. Di sini, ini hamba Tuhan yang kirim ini lagi ada di pedalaman. Di sini, di pedalaman Donggala, Palu. Nah, saya perhatikan, jadi kita sudah pernah ke Loja. Jadi kalau kira-kira ini saya berdiri di titik ini, Loja itu ke kiri, Donggala ini ke kanan. Dan saya sebenarnya sudah diberitahu di daerah ini sulit. Nah, tapi waktu itu saya dengan brili karena takut ketinggal pesawat, tidak jadi pergi ke daerah ini. Nah, ada rencana memang sudah lihat. Tapi Natal kemarin dapat berita ini di sini di pedalaman Donggala Palu, seorang gembala ingin mempersihkan ibadah malam Natal, kemudian akan meninggalkan jemaat dan pelayanannya karena sudah putus asa di ladang pelayanan terpencil dengan segala keterbatasan yang ada. Ia merasa begitu beratnya pelayanan yang ia lakukan untuk bertahan hidup dengan persembahan jemaat yang tidak mencapai 100.000 sebulan. Udah gak tahan malam itu, pengen cepat-cepat selesai ibadah Natalnya, terus mau kabur. Udah gak tahan lagi. Nah, ini ditulis begini saudara. Adakah kita mengingat para hamba Tuhan di daerah-daerah terpencil seperti ini dalam gemuruh Natal kita? Saya langsung jawab, ada. Ya, saya langsung follow up dan sebagainya. Saya tanya, ternyata ini pendeta pangkatnya kapten, saudara. Saya kaget, kapten. Kok kapten ada di desa? Ternyata sinodenya Bala Keselamatan. Baru tahu saya, saudara ya. Tahu Bala Keselamatan? Bala Keselamatan itu bukan pendeta, itu ada mayor, kapten, namanya Bala Keselamatan, saudara ya. Nah, jadi ini kapten itu setingkat pendeta lah, kira-kira begitu. Nah, cuman karena sinodenya Bala Keselamatan, dia tidak ada pendeta muda, pendeta penuh, tidak ada. Di sana ada mayor, kapten yang kayak tentara gitu. Apa itu kalau bahasa Inggrisnya? Bala Keselamatan, ya. Salvation Army, itu ya. Nah, saya terus komunikasi. Ya, satu sisi kadang saya berpikir sinodenya rodok kebangetan rupanya menurut saya. Karena saya terus komunikasi, ternyata tuh gini mereka ini. Sampai akhirnya cuma sisa, tidak sampai 100.000. Pertama dari semua persembahan jemaat yang bulan mesti dipotong untuk sinode sekian, terus mesti kirim sekian. Endingnya tuh buat pendeta tidak sampai 100.000, udah nggak tahan. Ya. Dan percayalah buat hal-hal seperti ini kita peduli, dan itu rahasia bagaimana Tuhan ada di sini dan memberkati saudara. Nah, saya cuma bilang begini, kalau kita punya hati misi itu hatinya Tuhan buat dunia ini. Dan di mana kita memiliki hatinya Tuhan, percayalah semua buat kasih. Makanya tunggu minggu depan saya akan kasih lebih luas. Hari ini mari kita buka dengan cepat Ulangan 34 ayat yang ke-7. 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 Ya. Nah, sudah keluar ayatnya. Mari kita baca bersama-sama Ulangan 34 ayat yang ke-7. 2, 3. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Sekali lagi Alkitab berkata, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur. Saya ingin menggarisbawahi kata matanya belum kabur. 120 tahun tapi Alkitab berkata matanya tidak kabur. Masih jelas. Bisa melihat, masih jelas. Nah, mungkin kita bertanya, dari mana
kita mau memberi jawaban dulu. Saudara garis bawahi, matanya belum kabur. Hari ini saya mau bicara tentang mata yang bisa melihat ini. Nah, Lukas 24 ayat 44 firman Tuhan berkata begini. Ia berkata, ini Tuhan Yesus yang berkata, ya, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada. Saudara perhatikan, ini Tuhan Yesus ngomong begini ya, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Saudara garis bawahi, tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Kesimpulannya begini, saudara, benar firman Tuhan bilang mata Musa tidak kabur. Karena kalau mata kabur, bagaimana mau menulis? Kalau mata kabur, bagaimana dia mau mencatat? Tapi ini yang saya ingin saudara paham hari ini adalah begini. Musa itu jauh jaraknya dibanding dengan kehadiran Yesus. Tapi yang kita bilang gini, Musa udah bisa lihat. Nah, ini saya mau bicara tentang mata yang melihat. Kalau sampai saya dan saudara bisa melihat Tuhan, itu yang membedakan kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab berkata begini, Musa itu sudah melihat Yesus jauh di depan sebelum Yesus hadir. Tapi Musa sudah bisa lihat dengan matanya. Makanya dia menulis 5 kitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan itu yang disebut Taurat Musa. Dan semua di sana diceritakan tentang Yesus. Karena Yesus ini berkata, ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Kalau Musa tidak punya pandangan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk bisa lihat Tuhan, ini yang penting. Saudara dan saya mesti punya mata rohani yang kuat. Kalau kita tidak punya mata rohani yang kuat, Bapak Ibu saudara sekalian, repot. Nah, itu sebabnya kita mesti sungguh-sungguh punya mata rohani ke depan ini. Kalau saudara tidak punya mata rohani, karena kalau cuma mengandalkan mata jasmanimu selalu melihat yang sementara, melihat yang fana. Dan kalau kita terlalu fokus kepada yang sementara, kepada yang fana, saya mau kasih tahu, gawat hidup kita ke depan. Nah, mari kita mau lihat Musa, saudara ya. Buka Ibrani pasal yang ke-11. Kita mau telusuri tentang Musa. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita melihat ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Ini tentang Musa. Nah, saudara lihat di Alkitab, saudara, waktu Natalan semua sudah dapat buku catatan firman? Belum. Siapa yang belum? Belum semua coba. Ya, nanti dibagi. Tujuannya saudara punya mencatat, ya, penting. Nah, kalau saudara nggak sempat mencatat, nanti lihat di blogspot saya, lihat di YouTube, khotbahnya pasti ada di YouTube, dengerin lagi. Ya, nah, mari kita mau lihat tentang Musa. Kenapa jadi luar biasa? Ayat 23 mulai. Karena iman, maka Musa, ini sejarah tentang Musa, ya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Nah, antara 23 dan 24 kan kita sudah tahu, kan sudah mundur ke perjanjian lama. Kisahnya bagaimana ketika raja marah pada waktu itu, dan ketika papa-papanya melihat anak ini elok panasnya, kan kita sudah tahu ceritanya. Itu Musa ditaruh di kayak di keranjang begitu ya, dan dihanyutkan di sungai
ya, Sungai Nil itu besar sekali, indah sekali kalau sudah pergi ke Mesir, bagus sekali ya, kapal-kapalnya bagus, dihanyutkan. Dan di Alkitab berkata bahwa dia ditemukan oleh seorang putri raja, dan Musa dibesarkan di kerajaan. Nah, supaya saudara paham dulu ceritanya, kalau saudara bisa bisa memahami ceritanya, ini nanti luar biasa tentang Musa ya. Nah, tapi di ayat 24 ini, setelah dia dewasa, dari kecil sampai dewasa, Musa ada di dalam kerajaan, dididik dengan prinsip-prinsip kerajaan Mesir. Semua gaya hidupnya, gaya hidup kerajaan Mesir. Tapi lihat ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara dan saya mesti bertanya, kenapa Musa jadi begitu? Dari kecil sampai besar dididik, cara makan, cara semuanya dididik gaya kerajaan Mesir. Tapi tiba-tiba waktu dewasa dia nggak mau. Terus dia baca ya selanjutnya. Saudara akan kaget, saudara. Saya waktu baca ini, saya cuma mau bilang begini, kalau saya dan saudara punya ini, saya garansi komunitas ini radikal tahun depan. Kalau saya dan saudara terapkan prinsip melihat seperti Musa, hidupmu beda. Mulai baca ayat 25. Lihat saudara, Alkitab bilang begini, karena ia lebih suka menderita sengsara. Coba kalau saya tanya, kalau saudara sudah digedein di istana, menikmati segala kemewahan, menikmati semua fasilitas, menikmati minta apa saja, ini anak raja, diangkat jadi anak raja, punya fasilitas, ya, punya dayang-dayang. Tapi coba saudara, aneh, Alkitab berkata begini, ia lebih suka menderita sengsara. Saya tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Mau dilanjutkan perbanyak? Hah? Siap mau kayak Musa? Saudara, saya tidak mau gereja ini menjadi gereja yang cuma sekedar begini, menjadikan saudara orang beragama tapi tidak mau tunduk dan taat sama firman. Saya cuma kasih garansi karena Tuhan bilang, kalau saya dan saudara taat sama firman, kesaksian-kesaksian kayak tadi tuh, kayak Pak Bambang yang cerita, aku miskin di Oba, tidak mungkin bisa sekolah, sekarang tak lagi mau jadi kapten. Tadi Pak Johan cerita kayak apa hidupku, tapi begitu sungguh-sungguh sama Tuhan, dia dengar Tuhan bisa ngomong, Tuhan bisa rubah hidupnya. Yang tadinya mimpi mungkin tidak punya rumah, tidak mungkin bisa, kecil aja nggak punya, 6 tahun kontrak sana sini, tapi bagi Allah, Alkitab bilang tidak ada yang mustahil. Tapi pertanyaannya, mau nggak saya dan saudara ini hidup seperti firman? Saya cuma mau bilang, saya sebagai pemimpin, saya tidak mencari orang banyak. Buat apa orang banyak, jemaat banyak, tapi tidak mau taat sama firman? Lebih baik dari sedikit taat sama firman. Ada ledakan. Ini luar biasa Musa. Bayangkan makanya Musa dari bayi sampai gede di istana, nikmati segala fasilitas. Tiba-tiba ketika dewasa, ditulis begini, suka menderita sengsara. Saya sudah khotbah, Yesus itu rela downgrade. Coba, pertanyaan saya, Musa ini downgrade enggak, saudara? Dari yang di kerajaan, yang pengen kopi, tinggal panggil dayang-dayang, kopi. Dayang-dayang, gue capek pijitin. Dayang-dayang, kaki gue dipegel. Itu dayang-dayang kan enggak cuma satu, saudara, mungkin 5 yang datang. Karena prinsip Mesir ini. Tapi tiba-tiba saudara, coba bayangkan dulu, saya cuma saudara mau paham dulu perpindahan hidup ini loh. Kenapa tiba-tiba yang menikmati fasilitas tiba-tiba lebih suka menderita sengsara? Ini yang tak mudah saudara. Ini yang tak mudah. Sudah siap? Mau lanjut? Hah? Kok dari wajah saudara rasanya hancur? Salah masuk saya bilang. Hah? Hati-hati loh saudara, jangan salah masuk gereja, repot saudara ya. Kalau saudara berkata gereja banyak silakan, tapi percayalah, saudara di sini akan selalu rasa nyamanmu akan terganggu kalau hidupmu urusan daging yang nomor 1.
Tapi kalau kita bersepakat Tuhan mau kita tinggikan, ayo bareng-bareng. Dan lihat nanti kamu sudah bisa lihat Tuhan kayak Musa, pernah akan takut apapun juga. Terus ini ya, ayat 25 ya. Karena yang lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena tiba-tiba Musa mikir gini, kenikmatan kerajaan ini dosa. Terus dia bisa sadar begini, saudara, kenikmatan kerajaan itu satu dosa. Terus dia boleh sadar ini cuma sementara. Nah, saya cuma bilang, saya dan saudara mesti bisa membedakan mana yang fana, mana yang kekal, mana yang sementara, mana yang abadi, mana yang esensial, mana yang aksesoris, mana yang utama dan mana yang bukan utama. Ayat 26, terus ya, ayat 26. Saya ngetik ini sampai jam 12:30 tadi malam, saudara. Bergairah saya ngetik ini ya. Ia menganggap, lihat ini Musa. Jauh ya sebelum Yesus, saya mau kasih tahu. Musa jauh sebelum Yesus. Tapi Alkitab bilang begini, ia menganggap penghinaan karena Kristus. Loh, Musa itu sudah melihat Kristus, nah. Masih jauh, tapi dia sudah lihat Kristus. Jadi waktu dia sudah lihat Kristus, dia berkata begini, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Oh, coba saudara bayangkan sebentar. Yang mana yang saudara mau pilih? Karena hari ini orang lebih senang begini, pilih harta kenikmatan Mesir yang sementara, tapi hidup hancur. Coba saudara, kalau Indonesia ini mau jujur, itu tahanan KPK itu banyak. Dan coba saudara teliti kenapa orang yang masuk-masuk di sana. Kan cuma begini kan, cuman karena senang menikmati kehidupan yang sementara. Nah, baca lagi Musa. Aduh, saya cuma mau ngajak saudara hari ini adalah, ayo punya pandangan yang bisa lihat jauh ke depan, bisa lihat Tuhan. Musa jauh sebelum Yesus, tapi dia sudah bisa lihat Yesus. Nah, kita bilang begini, dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, sebelum lanjut bacanya, upah itu saudara, lihat tadi di ayat sebelumnya, kesenangan dosa. Dosa juga ada upahnya. Apa upahnya dosa? Maut. Tapi hidup di dalam Yesus juga ada upahnya. Tinggal saya dan saudara pilih upah yang mana. Musa, kenapa dia rela tinggalkan semua, rela menderita? Cuma dia bilang begini firman, dia arahkan kepada upah. 27 lebih keren, saudara. Ayat 27 lebih keren. Ya, sambil tolong siapin bahasa Inggrisnya, karena mohon maaf bahasa Indonesia kita ini kurang jelas, saudara ya. Lihat, ini loh saudara yang sudah mesti pahami. Karena ini loh Musa sampai berani kayak begitu. Karena iman maka dia telah meninggalkan Mesir. Tuh Mesir ditinggalkan loh, kenikmatan anak raja loh. Ya, nah mudah loh saudara, meninggalkan kenyamanan. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Terus bagian B-nya ini keren semua. Ia bertahan. Gitu. Kalau hidupmu mau bertahan dalam Tuhan, bertahan dalam situasi berat, bertahan dalam situasi sulit. Nah, kita bilang gini tentang Musa, ia bertahan
sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kata apa ia melihat, apa itu terjemahannya tidak tepat, saudara. Nah, mari tunjukkan di Alkitab bahasa Inggrisnya, King James, mungkin ada beberapa terjemahan. Stop dulu, jangan dirubah dulu. Saya mau garis bawahi begini. Ternyata Musa itu bisa kuat, bisa rela tinggalkan semua. Karena dia bilang, Alkitab bilang ini, karena dia bertahan sama seperti dia melihat. Lihat, tadi saya bicara 120 tahun matanya tidak kabur, dia bisa lihat. Nah, terus melihat apa? Kata apa di sini nggak tepat, gitu maksud saya. Terjemahan ini nggak tepat. Nah, coba kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, ternyata lebih bagus, saudara. Di terjemahan bahasa Inggrisnya lebih bagus. Bisa kemarin di King James-nya. Nah, ini saudara, coba. Aduh, nggak ada. Dan ya, saya langsung aja melihat apa itu tadi. Ternyata di terjemahan bahasa Inggris lebih keren. As seeing him. Karena Musa lihat Tuhan. Jadi kesimpulan saya begini, kenapa Musa bertahan? Kenapa Musa rela menderita, pindah dari kerajaan, rela menderita sengsara, mau menderita sengsara? Alkitab cuma bilang gini, dia lihat Tuhan. Adakah? Ya kan? Dia melihat Tuhan. Nah, Tuhan itu kelihatan enggak? Tuhan itu enggak kelihatan. Di verse ini, who is invisible? Tuhan itu enggak kelihatan, tapi Musa ini bisa lihat. Tuhan kelihatan enggak sekarang? Ya. Tapi pertanyaannya, soal bisa lihat enggak? Itu beda. Musa, Tuhan itu enggak lihat, tapi dia bisa lihat Tuhan. Yesus yang masih jauh di depan, dia sudah bisa lihat Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waduh, di terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang saya punya itu ada beberapa saya tulis di sini. Di terjemahan yang lain ya, terjemahan kontemporari ditulis begini: Moses had seen the invisible God. Musa lihat. Saya cuma garis bawahi bahwa saya dan saudara ini kalau nggak bisa lihat Tuhan, habis hidup kita ini. Nah, sekarang yang saudara banyak lihat yang mana? Yang sementara atau yang kekal yang saudara lihat? Saudara, kalau cuma lihat yang sementara ini, ya sejujurnya capek, saudara. Capek nggak melayani Tuhan? Capek. Coba saya tanya jujur, kalau saya melayani Tuhan dimintain sumbangan terus, capek nggak? Kalau jawab jujur, capek nggak? Kenapa capek? Karena kalau lihat duitnya di dunia habis. Tapi kalau lihat Tuhan nggak capek. Mungkin sudah bingung mungkin. Tapi saya coba aja, saudara, ayo lihat Tuhan. Karena kalau sampai saya dan saudara bisa lihat Tuhan, Musa ini ditulis, saudara, rela menderita, rela tinggalkan kenikmatan demi apa? Karena Tuhan. Oh, luar biasa ini Musa, saudara, luar biasa. Nah, ternyata saudara gini, penglihatan mata rohani ini lebih penting daripada mata jasmani. Ini mata jasmani saya nih, kalau nggak pakai kacamata saya ini, kalau nggak pakai kacamata, saya nggak lihat jelas wajah saudara. Gitu. Tapi kalau saya pakai kacamata, baru jelas. Tapi saudara, ini memang ada batasnya. Tapi mata rohani itu, saya sebut begini, tidak ada batasnya sehingga kita bisa lihat sampai kepada alam yang kekekalan. Kalau saudara melihat sampai tembus ke alam yang kekal, itu yang membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Nah, saya cuma mau tanya dulu, siapa yang pengen punya penjara kayak Musa? Mau nggak? Hah? Hah? Kok maunya kok lemes-lemes? Hah? Hah? Mau? Mau ya? Mau ikut di tanahnya? Nah, Alkitab menulis begini. Kenapa Musa, saudara, bisa melihat? Ternyata tadi, saudara, Alkitab bilang begini, umur 120 tahun. Di Alkitab itu, saudara, banyak angka-angka. Ternyata saya bilang begini,
Tuhan itu tidak secara kebetulan nulis-nulis angka. Tapi ingat, angka ini bukan Tuhan kasih angka lotre buat saya dan saudara. Jangan nanti pulang hari ini karena angkanya 120. Sudah pesen Greyhound Singapura. Bukan itu tujuannya. 120. Saya coba teliti 120 ini luar biasa, saudara. Nah, baca dulu bicara 120. Saya tunjukkan satu ayat saja. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Kejadian yang ke-6 ayat yang ketiga. Apa yang Tuhan ingin maksudkan dengan angka 120? Terus saya bisa lihat begini, kenapa Musa bisa tembus alam kekekalannya. Kejadian 6 ayat 20. Lihat, ini Tuhan yang bicara ya. Ini Tuhan yang bicara. Lihat ya, berfirman Tuhan. Nah, itu tuh. Tadi betul. 6 ayat 3 tadi. Betul tadi. Kok berubah jadi ayat 20? Apakah sudah pengangkatan ayat 3 ya? Oh enggak. Belum pengangkatan. Kursornya aja yang berubah. Lihat ya. Berfirmanlah Tuhan. Ini Tuhan yang bilang, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Garis bawahi dulu omongan Tuhan. Karena manusia itu daging. Terus Tuhan bilang begini, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tuhan bilang tadi manusia cuman daging. Daging terus. Makanya suruh baca seluruh pasal 6. Manusia itu cuma pandangannya cuma kenikmatan daging. Terus Tuhan ngomong gini, manusia kamu cuma daging terus. Dan Tuhan bilang begini, tetapi umurmu akan 120 tahun saja. Sudah tahu maksudnya? Jadi Tuhan bilang begini, begitu umur 120 tahun, Tuhan bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Mati. Sekarang sudah bisa simpulkan, angka 120 itu bicara angka kematian kedagingan. Saya ulangi, angka 120 yang Tuhan ngomong ini, angka kematian kedagingan kita, keegoisan kita, perasaan kita. Nah, ini cuma rahasianya ini Bapak Ibu. Selama kedaginganmu tidak mati, kau tidak bisa lihat Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan daging. Tuhan itu roh. Tuhan itu mesti dilihat dengan roh. Dagingnya ini nggak bisa. Coba. Contoh daging tuh gini. Contoh daging tuh ya, daging kita suka berontak tuh. Siapa yang nggak dapat dus di tangan? Ngomelnya, itu ngomel tuh daging, saudara. Puji Tuhan kalau nggak ada, berarti sudah mulai roh semua. Aku cuma ingin contoh-contoh kedagingan. Tuh bersungut-sungut, marah, itu daging. Nah, kalau dagingmu ini masih ngomong terus, dagingmu nggak mati, nggak bisa lihat Tuhan. Makanya Musa itu dagingnya mati. Dari mana saya tahu? Rela kau tinggalkan kenikmatan Mesir, rela tinggalkan kenikmatan kerajaan, terus lebih memilih menderita. Oh, kalau dagingnya nggak mati mana bisa? Susah ya, susah. Saya juga belajar, saudara belajar. Natal tahun ini, saya khotbah banyak di desa-desa. Tanah tapi Tuhan ajar mati dagingmu. Apa maksudnya? Orang sakit terima ya persembahan nih, akan ngasih daging. Padahal manusia bilang, aku udah capek-capek khotbah, terima dong persembahannya. Tapi daging itu daging. Tuhan bilang ini dagingmu ini mesti mati. Kalau ngomong butuh duit. Saya ngurusin backstage itu bingung, tukangnya, Pak, sebentar kayunya kurang. Terus saya bilang, hitung-hitungnya kurang.
Lalu tanya istri saya, kemarin saya berangkat ke sini, anak saya telepon Febro, Pak, kayu datang. Bilang aja sama tukangnya, tunggu papa pulang nanti dibayar. Kemarin saya udah wanti-wanti, aja salaman yang itu ya. Kok kurang lu? Tukangnya langsung begini, ya Pak, aku makin sengaja daripada aku pas nake kelebihan dan emang 2. Lebih baik aku kurang, nambah sidik-sidik tapi pas rantai. Tapi pusing gak di kita? Pusing ya? Kita mikir udah selesai, ternyata kurang. Itu daging itu ngomong. Kalau udah keling-keling baru. Nah, Musa itu mengalami dagingnya mati, saudara. Nah, ini pertanyaannya gini cuman, saya dan saudara ini selama daging kita belum mati, ada susah. Tadi Pak Bambang cerita, sebetulnya males mau doa, males mau kebaktian. Nanti di bagian terakhir saya tunjukkan kepada saudara bagaimana supaya saudara tidak males kebaktian. Terus sekali lagi ada kaitannya sama melihat. Itu kalau saudara tidak bisa lihat ya susah. Nah, makanya saya rindu saudara tahun depan ini kita urusin kedagingan kita ini. Maksudnya daging ini mesti mati karena Tuhan bilang kalau nggak mati kau nggak bisa lihat Tuhan. Mana bisa lihat Tuhan? Kalau mana bisa lihat Tuhan, mana berani mau menderita, mana berani mau susah. Coba aja sejujurnya saya tanya sama ibu-ibu, susah nggak melepas suamimu nanti kalau tak ajak ke pedalaman ngongkos sendiri? Ibu-ibu yang jawab, bapak-bapaknya berdoa supaya jawaban istri bener. Ayo coba, ayo jujur aja. Yang jujur masuk surga. Susah loh. Ya yang sudah menang puji Tuhan. Ya, Maria menjawab tidak. Titis siap-siaplah saya aja ya. Loh itu dagingnya berat loh. Oh kalau begini saudara, tiket pergi ke NTT itu lebih murah pergi ke Singapura, lebih murah pergi ke Thailand dibanding pergi ke pedalaman NTT. Dagingnya lebih baik ngomong kan gini, makanya sekarang kan gini kan, lebih baik ke luar negeri daripada ke pedalaman, ongkosnya lebih banyak. Daging kan? Oh daging kita ini saudara, kalau pagi-pagi mau bangun lebih enak tidur kan? Daging. Kenapa belum mati dagingnya? Makanya saya mau kasih tahu, ini rahasia. Selama kedagingan kita gak mati, percayalah kau suami istri akan terus konflik kalau masih daging terus. Aduh, nggak usah apa-apa, listrik itu juga bagian kedagingan, ya. Ya aja saudara apa-apa. Ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti perhatikan. Urus kita daging, urus daging ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau tidak diurus daging kita ini, aduh, kita ini nggak bisa lihat Tuhan. Karena daging ternyata daging tadi berkata begini, dosa itu nikmat. Tadi Ibrani bilang kenikmatan karena dosa itu nikmat. Coba bukain lagi ayat 25. Oh mati ya Bet ya. Ya buka Alkitab saudara, supaya saudara bisa buka Alkitab saudara. Coba lihat ayat 25 Ibrani 11. Hari ini memang saya mau menguji daging saudara sampai jam 12. Kira-kira ngomel pada gitu. Daging kadang-kadang diuji juga ya, mesti dites. Ya coba lihat ayat 25 Ibrani 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dosa itu nikmat ternyata. Dosa itu enak ternyata. Enak ya. Enak itu dosa. Sudah jangan dikira dosa tidak enak. Enak dosa itu. Ada saudara yang biasa coba, yang biasa minum ngedera. Aduh tiba-tiba suruh lepas ngedera. Aduh sengsara kan, karena ngedera itu enak. Coba, saudara yang ngerokok susah nggak suruh lepas rokok? Susah. Oh susah karena nikmat ya. Saya pernah nanya dulu Jumat di Pati ada yang masih ngerokok itu ya. Itu saya sampai bingung, sampai kecil masuk kecil. Saya tanya kok iya teman toh, wes hati-hati
gitu. Saya ngomong sama jemaat, kamu kalau masih ngerokok, nggak usah karena ketemu pendeta, karena pernah sekali jemaat ini saudara, sebelum saya ngomong, begitu lihat saya langsung pegang rokok langsung begini. Saya biarin begini kan, tiba-tiba itu dari kantongnya keluar asap saudara. Asap ternyata kebakar itu barunya. Ini kantongnya. Saya bilang, saya langsung ketawa. Makanya lebih takutlah sama Tuhan daripada pendeta. Kalau ketemu saya, kalau kamu masih ngerokok aja. Loh, buat apa takut sama pendeta tapi tidak takut sama Tuhan? Kalau boleh saya balik, lebih baik kamu takut sama Tuhan. Tidak usah takut sama pendeta, karena pendeta juga manusia juga. Sekarang kita banyak kebalik. Sama Tuhan tidak takut, sama pendeta takut. Lu pendeta itu tidak tahu 24 jam hidup saudara, tapi Tuhan 24 jam bisa lihat hidup saudara. Nah, saya tanya gini, kenapa toko itu masih kecil gitu kok masih mau isep? Jawabannya gini saudara, justru Pak Oniel, kalau yang tinggal sedikit gini ternyata memang dosa itu nikmat. Aduh. Nah, jadi bagaimana saudara supaya bisa menang? Lihat dong, Musa itu, kamu bukain ayatnya tadi, ya 11:25, Ibrani 11:25. Di Mesir itu kenikmatan saudara, nikmat. Wah, ada haremnya. Coba kalau saudara nanti pergi ke Mesir, semua tentang kerajaan Firaun itu wanita-wanitanya semua digambarkan semua cantik-cantik. Saya elek-elek orang lain saudara. Ya, semua itu cantik-cantik, itu kenikmatan. Dan kalau bicara di Mesir, punya istri 10 boleh, itu kenikmatan. Saya kemarin membaca saudara di online. Aduh, sampai ada orang komentar begini. Ada seorang politisi yang ketemu istri keduanya, terus wah macam-macam. Saya juga batin ya, kok yang dibanggain kok istri kedua ya. Kira-kira tuh gimana waktu istri pertamanya baca? Aduh, kira-kira sudah istri pertamanya ngurus juga ini enggak? Oh, ternyata gue memang gak diharap kali dulu ya. Tapi saya mau beritahu, dosa itu nikmat. Di dalam kekristenan, Tuhan saya mau bilang nih, gak ada tempat bagi daging. Gak ada tempat bagi daging. Oh saudara, makanya gak mudah. Makanya kalau saudara lihat pendeta-pendeta juga gak mudah, dagingnya memang gak mudah. Gak mudah, daging ini berat. Tapi kenapa Musa bisa menang? Karena ayat 26 dia bukain, ini rahasia menangnya. Rahasia menang ini coba ya, dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya dia arahkan kepada upah. Lihat upah saja saudara, lihat Tuhan. Nah, kalau saudara lihat, kalau saudara cuma hitungan di mata saudara, aduh duitnya keluar segini ya, pusing saudara. Tapi coba bisa enggak saudara bisa melihat gini, ketika saudara keluar, bisa lihat Tuhan enggak di dalam? Kalau saudara bisa lihat Tuhan itu belum rela. Makanya kata Alkitab, saya sarankan ya, kalau saudara memberi tidak ada kerelaan, tidak ada sukacita, saya sarankan tidak usah memberi. Kalau kira-kira saudara ambil amplop di sini, terus waktu mau masukkan itu, aduh, makan apa ini? Kalau dua kroket kok cuma isin, tidak usah memberi. Gak apa-apa kok. Itu urusan sama Tuhan kok. Alkitab bilang mesti memberi itu sukacita, mesti rela, itu baru Tuhan beri, berkati. Kalau kira-kira saudara gak rela, gak sukacita, jangan. Tapi kalau saudara bisa lihat Tuhan kayak Musa, kesenangan, harta, kekayaan Mesir ditinggalkan, kenapa? Lihat Tuhan. Kenapa bisa lihat Tuhan? Nah, dagingnya tapi mati. Waktu dagingnya ini selesai, mata rohaninya hidup. Saya mau tunjukkan dulu kepada saudara kisah-kisah di mana ini persoalannya. Hati-hati saudara ya, jangan sampai saudara beribadah tapi saudara nggak lihat Tuhan. Coba buka Lukas 24. Ya, Lukas 24 buka Alkitab saudara. Ini saya ingin bacakan sesuatu yang luar biasa di sini. Lukas 24. Lukas 24. Lukas 24. Mulai ayat 13. Ya, ini memang lebih cocok dikorbankan Paskah, tapi saya nggak bisa sampaikan saudara.
Lukas 24, sampai saudara imajinasikan peristiwanya, ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi saya mau kasih tahu settingannya. Di Yerusalem terjadi Yesus bangkit kan, ya, bangkit. Geger dari Yerusalem karena murid-murid cerita Yesus bangkit. Nah tiba-tiba di hari itu ada 2 orang murid katanya pergi ke Emmaus. Dari Yerusalem mengadakan perjalanan ke Emmaus, jalan kaki, ya. Terus dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi selama di jalan berdua ngomong, wah katanya Yesus bangkit ya. Aduh, mereka tuh ngomong, ya, karena Yesus baru mati berapa? 3 hari yang lalu. Ya, terus ayat 15, mereka ngomong tentang Yesus, ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, perhatikan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Lihat, 2 orang tadi pergi ke Emmaus, ngomong tentang Yesus, tukar pikiran, ya. Tiba-tiba Alkitab bilang Yesus datang ke sana, jalan sama mereka. Saya mau tanya, harusnya mereka tahu nggak itu Yesus? Halo? Baru 3 hari yang lalu Yesus mati. Cuma saya mau tanya buat saudara, mohon maaf ya Tia. Nah, mohon maaf nih, buat ilustrasi saja. Kalau mamanya, mama tiba-tiba bangkit hari ini terus datang ke rumah, masih ingat namanya? Masih. Lalu berapa hari sudah? Sampai hari ini? Udah 2 minggu ya? Masih ingat tuh katanya 2 minggu wajahnya. Tapi ini baru 3 hari loh. Ayo, terusin ayatnya. Yesus berjalan mendekati mereka. Ya. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa gak bisa lihat? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada yang menghalangi mata, tidak bisa kenal Yesus. Oh ini loh, ini suka terjadi saya dan saudara. Kenapa kita tidak bisa lihat, tidak bisa kenal Yesus? Ada yang menghalangi mata kita. Coba terus, 17, terusin ayatnya. Yesus berkata kepada mereka, ini Yesus sekarang ngomong sama mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ngomong apa sih kamu tadi gitu kira-kira Yesus, ya. Maka berhentilah mereka dengan muka buram. Jadi Yesus kan datang, ya, ngomong apa sih sambil jalan, ngomong apa sih? Terus yang satu punya gini, berhenti kan? Hah? Kira-kira begini, lo nggak tahu, orang baru di sini. Coba baca berikutnya, ya, ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kamu orang asing, kamu orang baru di sini, baru datang kamu, ya. Kenapa ada pertanyaan begitu? Karena ingat Paskah itu orang seluruh dunia mesti naik pulang ke Yerusalem. Makanya istilah naik haji itu sudah dikenal lama, istilah Alkitab, naik pulang. Nah saya nggak jelaskan. Jadi orang mereka tanya, kamu ini orang baru datang ya, kok nggak tahu ada berita apa di sini? Terus 19, mereka ngomong, katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus tanya, apa sih? Kira-kira. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Lihat ya. Waktu tanya, apa sih? Lu kamu nggak tahu ya? Iya apa sih? Terus orang ini Kleopas ngomong, apa yang terjadi tentang Yesus orang Nazaret? Ini ngomongin Yesus kepada Yesus Rai. Ngomongin Yesus kepada Yesus untuk strip. Sama seperti sekarang banyak jemaat yang strip. Kenapa? Ngajarin Tuhan. Ya. Oh banyak jemaat sekarang ngajarin Tuhan. Tuhan kamu ini gak becus, mudono. Aku sudah di Tuhan gitu terus. Lihat ya, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20. Ya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkannya. 21. Ya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk
membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara ia telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, 23. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lihat, mereka ngomong tentang Yesus kepada Yesus. Roto etan. Lihat 20 berikutnya, 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. 25. Saudara mau tahu nggak kenapa kita nggak bisa lihat Tuhan? Ini yang Yesus tunjukkan. Kenapa mereka berjalan bersama Yesus, ngomong tentang Yesus kepada Yesus, tapi tetap ada yang menghalangi mereka tidak bisa lihat Yesus. Ini 2 hal yang membuat saya dan saudara tidak bisa lihat Yesus. Yesus sendiri yang berkata begini. Ini bukan saya yang ngomong, ya? Yesus berkata begini. Lalu dia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Waktu Yesus ngomong gitu, dengar mereka cerita tentang Yesus kepada Yesus, Yesus langsung ngomong, goblok. Itu kira-kira ya, bodoh namanya. Pertama, kenapa kau tidak bisa lihat Tuhan? Ingat, bodoh. Kedua, betapa lambannya hati. Kedua, hati kita lamban. Terus Yesus berkata, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Baca seterusnya. Nanti saya kembali kepada ayat 25. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? 27. Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa. Lihat, Yesus mulai jelaskan dari kitab Musa tadi, ya, dan segala kitab nabi-nabi. 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, berarti sudah dekat ke Emmaus. Lalu ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya. 28. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggal bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan mulai ayat 30, saudara, 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Saya cuma ngomong gini, sebelum saya balik ke ayat 25, perjamuan itu penting. Waktu ia duduk dengan makan dengan mereka, ia mengambil roti. Yesus mengambil roti, memecah-becahkan, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Terus sekarang masa depan sampai itu di Emmaus. Kok Yesus mau pergi? Kalau pas ngomong, udah malam, tinggal di sini aja. Yesus mau kan? Nah, ini makan malam, ya. Makanya yang namanya perjamuan deipnon itu makan malam. Makan kan? Begitu mereka makan, Yesus ngambil roti, dipecah-pecah rotinya. Lihat dulu ayat 30, ya. 31. Ketika itu, waktu Yesus percaya, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tiba-tiba ini. Ingat, sebelum sampai ke sana, Yesus kan jelaskan kitab suci dulu kan, jelaskan. Makanya anak Tuhan tuh tadi nggak boleh bodoh. Saya bacain dulu seterusnya. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan waktu ini selaput mata dibuka oleh Yesus. Yesus ternyata hilang Yesusnya. Ya, 32. Kata mereka seorang kepada yang lain. Kadang-kadang kita jemaat yang baru sampai tahap ini, apa nih tahapnya? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Mohon maaf jemaat, kadang-kadang jemaat cuma sampai di sini, hati berkobar-kobar waktu dengar khotbah. Semangat bergairah. Makanya kadang-kadang suka cerita, api luar biasa, aku diberkati, luar biasa, luar banyak, hati berkobar-kobar, tapi tidak mengenal. Lihat, mereka bicara, hati kami berkobar-kobar waktu dia ngomong firman. Tapi lihat Yesus kan? Nggak lihat Yesus. Saya akan tunjukkan kepada saudara, saya ulangi tadi ayat 25. Ayat 25, Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama kata firman tadi, Yesus berkata, kamu bodoh. Bodoh itu artinya tidak berpengetahuan. Kenapa tidak berpengetahuan? Karena tidak mau diajar. Gak mau
Ya, ini bahasa kerennya harus mau dimuridkan. Kadang-kadang kita mau pemuridan, setengah mati, alasan ini, alasan ini. Dah, saya cuma mau berpikir gini, tahun depan ya nggak mau dimuridkan, wis tak tinggal urusanmu. Dipinteri tidak mau ya wis, nanti nek Tuhan ngomong kamu goblok, sudah urusanmu ya. Jadi yang pertama Tuhan bilang bodoh, tapi yang kedua Tuhan bilang lamban. Nah, lamban itu ternyata di dalam terjemahan bahasa Inggris bagus sekali, saudara. Ditulis begini, terjemahan bahasa Inggris, slow of heart to believe, hatinya lamban untuk percaya. Dengar firman, lamban untuk percaya. Aduh, saudara, susah, saudara. Kalau sudah lamban, susah, gawat kalau sudah lamban untuk percaya. Ya, nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dua ini kasih supaya saudara bisa lihat Tuhan. Jangan bodoh, hati jangan lamban. Saya mau kasih contoh yang terakhir sebelum kita berdoa. Lukas 2, coba saudara lihat. Bahwa saya dan saudara perlu melihat Tuhan. Lukas 2. Lukas 2. Lukas 2 ini masih kaitan dengan Natal. Lukas 2 mulai ayat yang ke-25. Lukas 2 mulai ayat 25 ditulis begini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Lihat, ada Simeon benar, saleh, menunggu penghiburan bagi Israel. 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi. Roh Kudus ngomong dia, kamu gak mati sebelum kamu lihat Mesias. Terus 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu, perhatikan ini ya, ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Kira-kira ini kalau sekarang mau penyerahan anak, saya mau tanya, sudah tahu nggak Simeon ini bahwa anak yang akan diserahkan ini sang juru selamat? Tidak ada yang tahu. Tapi coba lihat ayat 28. Ia menyambut anak itu dan menatapnya sambil memuji Allah. Katanya, coba lihat. Waktu anak itu dibawa, diangkat sama Simeon, diangkat. Terus ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Simeon ngomong, mengangkat anak itu. Sekarang Tuhan, Kau sudah siap mati. Seperti apa yang Tuhan bilang. Kenapa ayat 30 coba lihat. Sebab, ayo baca sama-sama saudara, 2, 3. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Waktu angkat itu saudara, waktu angkat bayinya Yesus, Simeon berkata, sekarang mataku melihat keselamatan. Lihat, dia gak bilang, sekarang aku lihat anak Allah, sekarang aku lihat Yesus Mesias. Nah, tapi dia ngomong, sekarang aku telah melihat keselamatan. Makanya saya mau kasih tahu, keselamatan itu tidak ada di tempat lain, cuma ada di dalam Yesus. Amen. Karena Simeon ngomong, sekarang aku sudah lihat. Dan yang kasih tahu loh, tapi matanya dia bisa lihat. Haleluya. Satu ayat yang terakhir, mari Mazmur 27 ayat yang keempat. Bapak yang ditanya, ini diubah menjadi lagu saudara. Tapi keren saudara lagu ini sebetulnya. Iya Bob? Ya, kapan lagu ini ya? Coba ya. Tapi ini berkata begini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Nah, coba dulu ya Bob ya, cari dulu baiknya. Baca ini ayatnya, gak usah nyanyi dulu. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Pertanyaan saya gini, apa yang
yang saudara minta sama Tuhan? Ya, kadang-kadang kita lebih meminta yang di dunia kan ya. Makanya tadi saya ngomong sama Agus, anak perempuan gak usah diminta, alami saja. Kadang-kadang yang di dunia kita semua yang minta. Tapi kalau tidak ada yang minta kayak begini, satu kau minta kepada Tuhan, itu yang menjadi keinginan. Apa sih? Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kenapa saudara? Kalau diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya mau tanya, selalu datang ibadah ini untuk apa? Lo bisa bukain ya dalam Alkitab bahasa Inggrisnya. Keren loh dalam bahasa Inggris saudara ayat ini. Bukan soal Inggris tidak, saudara, ini cuma demi membandingkan saja saudara ya. Itu dia. Ya, lihat ya. Alkitab bilang ini, datang itu dia ini. To behold the beauty of the Lord. Datang ke rumah Tuhan itu untuk melihat keindahan Tuhan, kecantikan Tuhan. Engkau tidak akan bisa lihat Tuhan dalam ibadah. Dengar, kalau dua foolish, bodoh, hati lambat. Dikatakan kalau ibadah ini, lihat ya, to behold the beauty of the Lord. Keren loh ayat itu saudara ya. Untuk melihat kecantikan Tuhan. Tuhan itu cantik, indah. Makanya saudara ya, kok lagu ini lagu ini menjadinya aku ya. Kok tidak bisa nyanyi ini dengan rema kalau kau tidak lihat Tuhan. Ku kagum hormat akan. Stop dulu. Makanya kalau kau tidak lihat Tuhan, kau nyanyinya cuma pelan aku. Ku kagum hormat. Karena kau tidak lihat Tuhan. Tapi kalau engkau lihat the beauty of the Lord itu saudara, engkau bisa nyanyi. Ku kagum hormat akan. Itu nyanyinya dari dalam beda. Karena engkau sudah lihat Tuhan. Engkau sudah lihat Tuhan. Makanya coba orang yang sudah lihat Tuhan, orang yang lihat Tuhan, seperti Musa, dia rela tinggalkan Mesir, dia rela tinggalkan kenikmatan demi Tuhan, demi Tuhan. Saya berdoa saudara, tahun depan kita menjadi komunitas yang radikal di dalam Tuhan. Kenapa? Saya dan saudara lihat Tuhan. Kalau ibadah, ayo jangan usah lihat yang lain. Temukan Tuhan, karena Tuhan itu indah. Alkitab berkata begini, to behold the beauty of the Lord. Untuk melihat kecantikan Tuhan. Saudara senang nggak kalau lihat orang cantik? Ya tak, melotot, gitu kan ya. Tuhan itu digambarkan beauty. Kau tidak akan pernah lihat beauty-nya Tuhan itu kalau kau tidak jadi pelaku firman, kalau kau tidak nurut sama Tuhan. Tapi waktu saya dan saudara jadi pelaku firman, nurut sama Tuhan, kau akan lihat beauty-nya Tuhan itu luar biasa. Amin. Saya berdoa supaya tahun depan hidup beda. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku kagum